Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan adab dan penerapan berpakaian khusus untuk perempuan ataupun wanita. Ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu mengenakan pakaian yang menutup aurat. Aurat perempuan itu sebagian besar ulama sepakat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi selain itu wajib kita tutup. Yang kedua, berpakaian yang tidak ketat dan tidak tipis ataupun tembus pandang. Jadi di dalam berpakaian juga kita sebagai perempuan ataupun kalian sebagai perempuan itu memakai pakaian yang tidak ketat ataupun yang lebih longgar, kemudian juga tidak tipis ataupun lebih tebal. Yang ketiga, membiasakan diri mengenakan pakaian dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Itu anjurannya di dalam berpakaian itu harus menggunakan pakaian anggota badan tubuh sebelah kanan terlebih dahulu. Mengapa menggunakan sebelah kanan, anggota badan sebelah kanan? Karena kanan itu sebagai simbol kemuliaan. Karena dalam hadisnya Nabi amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dalam urusannya, yang penting semuanya. Jadi sesuatu yang baik-baik itu menggunakan anggota kanan, sedangkan yang kurang baik itu menggunakan yang kiri seperti halnya cebok. Kemudian yang keempat yaitu membaca doa berpakaian dan berhias. Jadi dianjurkan itu membaca doa dalam berpakaian. Doanya seperti ini. Kalau mudahnya, kalau tidak hafal, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin menghafalnya silakan dihafal. Kemudian selanjutnya yang kelima, mengenakan pakaian dan berhias di tempat yang semestinya ataupun kamar ganti ataupun di tempat tertutup. Kalau perempuan memang di dalam berganti pakaian itu harus di tempat yang tertutup ataupun di kamar ganti. Berbeda dengan laki-laki yang berganti pakaian itu bisa di lapangan, misalnya ketika pemain sepak bola berganti pakaian. Tapi kalau perempuan itu harus di kamar ganti. Kemudian yang keenam yaitu adabnya yaitu mengenakan pakaian sambil duduk. Ini ada contohnya, contoh dari cara seseorang perempuan kalau memakai sandal ataupun sepatu maksud saya itu harus posisinya seperti ini, sambil duduk, tidak boleh sambil jengking. Nah, dianjurkan sambil duduk ataupun sambil jongkok. Kemudian ini hadisnya, ya nanti bisa dibaca sendiri bahwasanya memang dianjurkan menggunakan sepatu itu harus dengan posisi duduk, tidak sambil berdiri. Kemudian selanjutnya yang keenam yang ketujuh yaitu mengenakan pakaian yang tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Jadi perempuan itu tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki, begitupun sebaliknya. Jadi kenapa perempuan itu tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki? Karena yang pertama dapat menipu orang lain. Jadi orang lain tidak bisa membedakan antara dia itu laki-laki atau perempuan kalau seseorang itu menyerupai lawan jenis. Kemudian yang kedua, bisa tertukar kepribadiannya. Kalau dia seorang perempuan itu lama-kelamaan bergaya seperti laki-laki termasuk dalam berpakaian, maka kepribadiannya juga akan beralih menjadi perempuan yang tomboy, dan kepribadiannya itu akan menjadi maskulin atau lebih ke laki-lakian. Itu yang kenapa tidak boleh. Dan paling yang lebih parahnya lagi, ketika seorang perempuan itu memakai pakaian lawan jenis ataupun bergaya lawan jenis, itu bisa membuat dirinya menjadi seorang yang penyuka sesama jenis. Jadi kalau kita sebut adalah kaum lesbi, karena dia itu bisa dalam penampilan maupun dalam berkepribadian itu dia lebih kepada sesuatu yang
menyerupai lawan jenisnya. Maka untuk menghindari semua itu, seorang perempuan sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya mengenakan pakaian sesuai dengan jenisnya. Laki-laki punya corak berpakaian yang sesuai dengan laki-laki, perempuan juga punya corak, kemudian model, desain yang sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak boleh tabarus. Tabarus itu adalah menghias diri ataupun bermake up, kita sebut sebagai bermake tebal ataupun bersolek yang berlebih-lebihan. Ini contohnya, seorang muslimah itu tidak boleh memakai pakaian yang berlebih-lebihan. Misalnya di dalam berpenampilan seperti ini, pakaiannya terlalu mencolok ataupun berlebihan, termasuk dalam berhias. Misalnya pakai emas yang banyak, 10 emas kemudian dipasang semua, tasnya branded, harga fantastis, itu memang seorang muslimah tidak diperbolehkan memakai perhiasan dan berpakaian secara berlebih-lebihan, termasuk dalam berhias seperti ini juga dilarang. Adapun tabarus biasanya adalah dalam berhias wanita itu yang pertama biasanya menghilangkan alisnya, mengganti alisnya supaya lebih cantik dan menawan. Kemudian bulu matanya dihilangkan, kemudian diganti dengan yang lebih tebal dan lebih panjang, biasanya seperti itu, ataupun biasanya memerah-merahkan pipinya supaya lebih cantik. Perempuan yang cantik itu bukan karena make upnya, tapi karena natural ataupun alaminya. Ini contohnya, termasuk silakan nanti dibaca sendiri hal-hal yang kemudian disebut tabarruj. Kemudian ada dua pendapat terkait dengan tabarruj. Yang pertama, tetap diharamkan ataupun tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, karena hal itu adalah sebagai bentuk seorang muslimah yang menyerupai kaum jahiliyah yang suka bersolek ataupun berdandan. Kemudian juga akan mengundang syahwat lawan jenis, perhatian lawan jenis, terutama kaum laki-laki. Kemudian akan memicu kesombongan bagi dirinya kalau dia itu suka berhias. Kemudian juga menampakkan kecantikan pada orang lain, bukan pada pasangannya tapi pada orang lain. Kemudian juga menipu diri sendiri kalau dia itu sebenarnya misalnya kurang cantik ataupun berkulit tidak putih, kemudian menipu diri dengan berkulit putih. Kemudian itu yang diharamkan. Kemudian kalau diperbolehkan, ada ulama yang memang memperbolehkan untuk bersolek untuk acara tertentu saja. Jadi bukan menunjukkan sifat pribadinya, tapi untuk acara tertentu, misalnya ada kegiatan karnaval yang memang harus berhias diri, kemudian ada kegiatan teater yang harus menghias diri, ada acara adat, ada acara show, ada acara acting, ada acara apapun yang ada di dalam kegiatan sosial yang memaksa dirinya untuk menghias diri, itu masih diperbolehkan, asalkan bukan mencirikan dirinya, dalam artian dia berhias dilakukan secara terus-menerus ataupun untuk pergi ke suatu tempat, misalnya untuk reuni, untuk sekolah, dan untuk lain-lainnya yang menunjukkan adanya bentuk kemungkinan mengundang syahwat orang lain. Itu yang memang diharamkan dan tidak diperbolehkan, ada ketentuannya. Selanjutnya yaitu perempuan itu tidak boleh memakai pakaian yang berbau sangat tajam. Kalau perempuan memang tidak diperbolehkan memakai wangian yang berbau sangat tajam. Jadi memakai wangi-wangian itu yang secukupnya saja untuk menghilangkan bau badan. Tidak boleh
memakai wangi-wangian yang satu ruangan bau semuanya. Itu memang tidak diperbolehkan memakai wangi yang terlalu mencolok. Kemudian yang nomor 10, tidak boleh memakai pakaian syuhroh. Apa itu pakaian syuhroh? Yang pertama, pakaian syuhroh itu pakaian yang tampil beda. Misalnya kamu memakai pakaian badut ataupun kamu memakai pakaian yang aneh dipandang orang lain, yang sehariannya kamu melakukan itu, maka tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena tujuannya untuk mencari sensasi di situ. Kemudian yang kedua, pakaian syuhroh itu bisa disebut pakaian, seseorang bisa disebut sebagai pakaian syuhroh dalam berpenampilannya kalau dia itu misalnya memakai pakaian yang baru dibeli ataupun populer ataupun trending ataupun branding, yang tujuannya adalah untuk menyombongkan diri supaya dibilang wow sama orang lain dan disangka sebagai orang yang kaya atau minta dipuji orang lain, itu memang tidak diperbolehkan. Tapi karena memang kebutuhan kamu misalnya untuk memakai pakaian baru ataupun karena memang menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, itu tidak masalah. Tapi kalau tujuannya itu tidak seperti yang di sini, maka masih diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, pakaian yang menjadi perbincangan orang lain. Orang lain memperbincangkan kamu di dalam berpakaian juga tidak boleh. Misalnya kalau kamu seorang siswa, yang lain memakai baju OSIS, kamu memakai baju pramuka, itu kan menjadi perbincangan banyak orang, maka di situ kamu tidak diperbolehkan memakai pakaian itu. Termasuk dalam kegiatan sosial misalnya, orang lain semuanya pakai batik untuk kondangan, kamu pakai kaos oblong, itu juga tidak diperbolehkan memakai pakaian yang seperti itu. Itu adalah pakaian syuhroh. Selanjutnya, perempuan juga tidak boleh menato atau melukis bagian tubuh. Ini nanti ada hadisnya, silakan dibaca sendiri terkait dengan larangan seorang untuk menato ataupun melukis bagian tubuhnya. Ada dua pendapat terkait dengan tato. Yang pertama, tato permanen, semua sepakat tidak diperbolehkan untuk mentato tubuh. Kemudian yang kedua, tato bukan permanen. Ada pendapat sebagian memang mengatakan haram, tidak diperbolehkan, atau sebagian juga akan mengatakan boleh diperbolehkan asalkan di area kulit yang bukan untuk berwudu, itu masih diperbolehkan. Kemudian juga ada yang berpendapat lain, masih boleh di tempat wudu, misalnya di telapak tangan maupun di lengan ataupun di tangan kita misalnya, asalkan bahannya yang digunakan itu bukan bahan yang tidak meresap air. Jadi bahan yang digunakan harus meresap air dan bisa dihilangkan. Itu kenapa diperbolehkan, misalnya bahan dasarnya dari tinta, kemudian dari pacar air, kemudian dari bahan-bahan lain yang bisa meresap air, itu masih diperbolehkan. Itu ada dalam berpakaian perempuan. Jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar di bawah nantinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.